Berarti kalau ciri jenengan itu sudah diberi ghafur, mampu menutupi aib saudara kita. Wow, subhanallah. Ngerumpi, no. Ngerasani, no. Apalagi ngerasani Pak Komisaris, Pak Diri itu suwe nang kene ora mundak-mundak gajine. Yang menjawab semangat, saya doakan jadi direktur Geprek SAI cabang Papua. Bukan begini Pak, bukan begini, cabang Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah innal hamdalillah wa syukrulillah ala ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman, yang berhijrah, yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, mereka mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suratnya Al-Baqarah 218. Sudah hafal belum? Jawabnya semangat nih. Tapi kok belum nih? Tidak apa-apa. Saya ulang sekali lagi, sabar. Al-Baqarah 218. Sudah hafal belum? Masih belum lagi. Saya ulang terakhir, sabar. Al-Baqarah 218. Coba kita ulang. Itu sudah hafal. Loh, kan pertanyaan saya cuma begini, Al-Baqarah 218. Jadi bukan bunyi dari surat Al-Baqarah. Maksudnya dihafalkan nama surat dan ayatnya, nanti direnungkan bersama. Setuju? Baik. Yang terhormat Bapak Haji Irwan Barodi, alhamdulillah Direktur Utama PT Ukhuwah Berkah Semesta Hajj Chicken dan Ayam Geprek SAI. Ini kalau mau nih kepean ini. Alhamdulillah. Yang kedua Bapak Wagianto dan juga Bapak Heru Budiharto dan teman-teman sekalian yang luar biasa, wajah-wajahnya cerah gitu. Semoga diberikan rezeki yang berkah insyaallah, dan insyaallah jadi ahlul jannah. Siapa yang pengen cepat masuk surga? Oh, enggak ada. Ya Allah. Baik, yang pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih berikan kita nikmat yang luar biasa, bisa duduk dengan nyaman. Detik ini ada yang enggak bisa duduk dengan nyaman, bisa jadi baru sakit. Betul nggih? Hari ini kita digerakkan detak jantung kita normal. Suara apa? Suara mic-nya kan ini di suara mulut saya, bukan mulut jantung, bukan jantung. Jantung nggak dengar nih. Nah, kan nggak dengar. Suara mulut menentukan detak jantung normal. Perlu disyukuri. Ada yang bisa jadi gerak jantungnya tidak normal. Masa begini?
Mungkin begitu karena dikejar-kejar bayar utang. Makanya saya doakan dulu teman-teman sekalian yang punya utang, saya doakan semoga utangnya segera terlunasi. Kok banter banget ya? Yang berikutnya ini pun perlu disyukuri. Beberapa waktu yang lalu saudara kita yang di Magelang ada ustadzah meninggal bareng karena kecelakaan. Pernah dengar? Satu sekolah yang meninggal 10 ustadzah. Satu sekolah di SDITQ Asyafi'iyah Mungkit Magelang. Hari nanti saya ke yayasan dulu karena saya juga di SPA Peduli, nanti mau ada mentasarufkan teman-teman kita ke sana dana peduli. Jadi ceritanya bapaknya kepala sekolah meninggal di Purworejo. Teman-teman yang di Magelang itu mau layat ke sana. Saya juga punya sekolah di dekatnya, namanya SDIT Salsabila, juga mau layat juga bareng. Satu guru kami itu mau ikut di mobil itu, mobil angkot itu, tapi penuh akhirnya nggak jadi. Dan mobil angkot ini akhirnya saat jalan di daerah Kali Jambi, belakangnya truk tronton, remnya blong, bawa batu bara atau sampah dari batu bara. Akhirnya di-shot, maaf, kayak kesetrika itu, srot begitu. Lalu ketarik nabrak rumahnya hancur, yang punya rumah juga jadi korban juga. Yang meninggal 13 orang, tapi salah 10-nya itu dari ustadzah dari SDITQ tadi. Masya Allah. Dan yang cukup membuat kita miris, sebelum mereka berangkat, biasakan anak muda itu begini. Nah, di mobil itu selfie, dikirim ke Facebook. Beberapa detik kemudian malaikat menjemput. Masya Allah. Bahkan salah satunya ada yang baru setengah bulan itu baru punya titel MAG. Tahu MAG? Apa? MAG? Manten Anyar Grace. Jadi MAG-nya itu begitu, subhanallah. Jadi setidaknya monggo diniati ngaji ini bukan semata-mata kewajiban dari bapak-bapak komisaris maupun direktur, tapi memang kita butuh ngaji untuk persiapan di akhirat. Setuju? Alhamdulillah. Biar fresh, coba mau saya cek dulu konsentrasinya. Konsen. Coba dengarkan perintah saya. Mau saya cek dulu konsentrasinya. Dengarkan perintah saya, tangan ke atas. Ternyata betul Pak Komisaris, Pak Direktur, ini ternyata 99% pada tidak konsentrasi. Wong disuruh mendengarkan kok tangannya pada begini. Saya tadi bilang apa toh? Dengarkan perintah saya. Jadi perintahnya itu cukup didengarkan. Kok dongeng iki nopo? Nah makanya perhatikan baik-baik perintahnya. Baik, yang kedua coba saya cek lagi. Pertanyaannya, berapa pasang binatang? Berapa pasang binatang? Berapa pasang binatang yang masuk dalam kapal Nabi Musa? Berapa pasang binatang? Banyak? Salah. Satu? Salah. Berpasang-pasang, tetap salah. Yang betul yang tidak menjawab. Karena pertanyaannya perlu dicermati dulu. Berapa pasang binatang yang masuk dalam kapal Nabi Musa? Nabi Musa nggak punya kapal, yang punya kapal Nabi Nuh. Yang nggak jawab, alhamdulillah pun jawab. Subhanallah. Baik, sudah konsentrasi ya. Tadi saya lihat wajah-wajah saya begini, wajahnya begini awalnya. Nah, sekarang sudah begini. Ayat atau surat tadi kita kaji bersama Al-Baqarah 218 itu menanyakan kepada kita. Saya mau tanya, tadi sudah saya terjemahkan. Sesungguhnya apa sih yang kita cari? Yuk, sesuai dengan Al-Baqarah 218. Sesungguhnya apa sih yang kita cari? Langsung buka klik, ini terjemahnya mana? Yuk, bagus. Sesungguhnya apa yang kita cari? Rahmat Allah, jenengan betul langsung dapat hadiah jempol kanan. Bukan HP, yang kan cuma jempol kanan. Nah, rahmat Allah.
Ulaika yarjuna rahmatallah. Semuanya orang-orang yang beriman akan selalu mengharap rahmat Allah. Allah itu kalau sudah memberikan rahmat, ya Allah, api saja jadi dingin. Percaya? Ada ndak api yang dingin? Apa? Api apa? Api yang dingin? Api untuk membakar Nabi Ibrahim bukan api asmara. Api asmara malah melebihi api biasa. Api biasa hanya membakar kayu, plastik. Api asmara bisa membakar hati. Oh ya Allah. Jadi api yang untuk membakar Nabi Ibrahim. Raja Namrud yang sombong. Hai Ibrahim, benar kau telah menghancurkan patung-patung ini. Nabi Ibrahim dalam tanda petik bodoni. Lah kok tanya saya? Nah, gitu. Tanyakan saja pada patung yang ada, masih ada satu gitu. Gitu, bodoni itu artinya strategi beliau, kan masih ada satu patung itu. Tanyakan saja pada patung. Itu kan patung, nggak bisa apa-apa. Lah nggak bisa apa-apa kok disembah. Langsung dus gitu tuh ya. Langsung menusuk ke Namrud. Lebih marah bukan mendapatkan petunjuk. Prajurit, ambil kayu, bakar Ibrahim. Prajurit, maju, malah makan. Monggo tidak diinjak, monggo. Nanti kalau gambel, monggo. Nanti saya biasanya dimasukkan plastik, terus dicandal kayak di motor, biasanya gitu. Biasanya nggak cuma satu kardus, biasanya setidaknya dua. Mungkin biasa nih pun. Kembali ke sini, dibakar Nabi Ibrahim. Ya Allah berfirman, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dingin, selamatkan Ibrahim. Ibrahim jadi nggak kena panas. Oh subhanallah. Jadi saya mau tanya, halo. Tadi ngunjuk teh belum sebelum berangkat? Setelah ini nanti monggo minum teh. Tehnya yang anget apa? Tehnya tuh yang enak dingin apa yang anget? Apa yang panas? Kenapa kok air tehnya panas? Karena digodok, dimasak. Pakai apa? Api. Berarti yang membuat panas itu salah. Yang membuat panas itu Allah. Tadi kan sudah kita bahas, kalau yang membuat panas api, Nabi Ibrahim terbakar. Tapi karena yang membuat panas Allah, ya terserah Allah. Allah tuh kalau sudah memberikan rahmat, apinya jadi dingin. Subhanallah. Contoh kedua, biar jenengan tambah yakin. Abraha ingin menyerang Ka'bah. Ya kan? Di surat Al-Fil. Dengan gajah yang sejak kecil dibeli, lalu dilatih mengangkat dan sebagainya. Kalau gajah itu zaman sekarang namanya bulldozer. Ya kan? Bulldozer kan begini loh. Sama dengan gini. Oh, ini apa ini? Ini tangan, masa belalai ini. Ini tangan. Kalau ini apa? Ya tangan, bukan dada. Jadi kalau pamit, anaknya jangan diajari dada, diajari tangan. Nah, baik. Wow, Abraham menyerang Ka'bah. Allah tidak rela. Allah kirim pasukan yang bernama Ababil tarmihim bihijaratin. Ulangi, tarmihim bihijaratin, membawa kerikil dari neraka, satu di paruh, dua di kaki. Yuk sekarang pura-pura jadi burung ababil, saya komandannya. Ayo jawab dengan singkat dan dalam tempo yang sebaik-baiknya. Siap? Mana tertawa? Assalamualaikum. Kurang semangat jawabnya. Assalamualaikum. Kabar gembira, kita mendapatkan amanah dari Allah, menjadi tentara Allah, menghancurkan Abrah yang sombong. Siap. Kabar gembira kedua, kita mendapatkan senjata canggih dari Allah, yaitu kerikil-kerikil dari neraka. Siap semuanya? Kalau begitu, ayo semuanya bareng masuk neraka, ambil kerikil. Kamu duluan ambil kerikil, masuk neraka.
masuk neraka dulu. Ayo jenengan bayangke pripun? Ayo mati no Pak Untan. Sebelum ambil aja sudah begitu mau nyemplung sudah mati. Itu kan pikiran kita, ya kan? Ternyata rahmat Allah jauh lebih hebat, lebih dahsyat. Ya kan? Begitu diambil, dibawa oleh burung ababil, nggak kepanasan. Kenapa? Rahmat Allah turun untuk burung ababil. Sementara begitu dijatuhkan, sabar. Akhirnya Abraha hancur, semuanya kaget. Pasukan Abraha kaget. Wah, pasukan Abraha di sini. Ada yang kaget, ayo. Oh, yang kaget pasukan Abraha. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Begitu dijatuhkan, Abraha dan pasukannya mati mengenaskan seperti daun yang dimakan ulat. Itu maknanya. Kalau daun yang dipetik, klik, langsung mati. Ini dimakan ulat. Nih, lihat ulatnya. Nih, ya kan? Kenapa nih? Alhamdulillah, udah mulai cerdas nih ya. Daun dimakan ulat itu digrogoti pelan-pelan. Itu maknanya mati yang mengenaskan. Pertanyaannya saya ulang. Apa bedanya Abraha dengan Ababil? Wong sama-sama memegang atau menyentuh kerikil dari neraka. Sama-sama menyentuh loh itu. Bedanya Ababil mendapatkan rahmat, Abraha mendapatkan laknat. Bedanya cuma itu. Burung ababil. Pertanyaan berikutnya, apakah ada nama burung namanya ababil? Ada enggak? Enggak ada. Spesies kok namanya ababil. Adanya burung emprit, burung gagak dan sebagainya. Burung kasuari. Burung mu'allaf malah ada. Burung mu'allaf. Sudah tahu burung mu'allaf? Burung gereja yang pergi ke masjid. Namanya burung mu'allaf. Burung gereja kok pergi ke masjid. Burung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, begitu mu'allaf. Kembali ke gereja, burung murtad. Jadi teman-teman, rahmat Allah. Bahkan kalau dipikir-pikir kembali, malaikat yang menyiksa, siapa namanya? Di neraka. Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu pemimpinnya atau Malik ya kan, malaikat penjaga neraka. Malaikat Zabaniyah itu tugasnya menyiksa. Pertanyaannya, nyiksanya nyemplung neraka enggak? Bagi para pendosa-pendosa, nyemplung enggak? Aku enggak nyemplung, masa bayangin dari luar neraka gini, ding. Jadi nyemplung, aku enggak kepanasan. Saya ulang kembali, rahmat Allah jauh lebih hebat dibanding neraka ataupun kerikil neraka. Maka teman-teman sekalian, luruskan niat semata-mata mengharap rahmat Allah. Kalau kita mengharap rahmat Allah, bahkan Allah nambahi, wallahu ghafurur rahim. Kita mengharap rahmat Allah, Allah malah ngasih bonus. Nih ghafurku, ini rahimku. Subhan. Ghafur itu apa ghafur? Ghafur diterjemahkan ampunan. Ya enggak apa-apa. Tidak semuanya kata-kata Arab itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Maha pengasih. Yang kedua, Ar-Rahim, Maha penyayang. Padahal kalau di Indonesia itu kasih dan sayang itu sama, diterjemahkan sama. Padahal kan beda kan? Nah, sama dengan ghafur. Ghafur itu pada dasarnya menutupi. Itu ghafur. Menutupi aib kita. Dosa-dosa kita ditutup. Contoh begini, cara mudah memahaminya. Di tubuh kita itu ada sesuatu yang menjijikkan. Usus, jantung, apalagi empedu, limpa, itu nek diketok gitu, ya kan? Jijik. Maka Allah memberikan ghafur pada kita. Ditutupilah kita dengan kulit sehingga tidak ketok. Bayangkan jenengan harus bawa jantung gini,
ususnya dubet-dubet gini, ya Allah, ya kan, jijik, maka Allah berikan ghafur. Sama, ada kisah Nabi Isa alaihissalam. Isa, kenapa kok di Indonesia jadi Yesus? Ngertos dereng. Namanya Isa, kok di Indonesia berubah jadi Yesus? Isa itu sampai nama beliau, dakwah beliau itu sampai di Yunani, daerah Yunani. Orang Yunani nggak bisa bilang A itu nggak bisa, bisanya us. Isa jadi Isus, Isus, pakai ain masih Isus, Isus. Sampai di Eropa, orang Eropa itu nggak bisa huruf pertama itu tuh vokal tuh berat. Vokal, ya kan, maka menjadi tambah J, Yesus, Yesus. Orang Eropa ke Indonesia namanya Belanda, Belanda akhirnya membawa Yesus, Yesus. Orang Indonesia, Yesus. Nah, Nabi Isa saat berjalan dengan para Hawariyun melihat bangkai anjing, semuanya melihat kejelekannya. Bangkai anjing, jijik, matanya melotot. Satunya bilang, baunya busuk. Satunya bilang lagi, ada uget-ugetnya. Uget-uget itu bahasa Indonesia ini apa? Ada set, kok setnya? Nah, ada belatungnya. Pokoknya seluruh muridnya Nabi Isa itu melihat apa adanya, memang juga bau, matanya melotot, ada belatung. Tapi Nabi Isa tidak begitu. Beliau mengatakan, wahai para muridku, lihat gigi anjing atau bangkai anjing itu putih bersih. Padahal kalau dipikir nggak pernah sikatan. Ya tahu, besok kalau jenengan menyembelih sapi, giginya putih nggak? Padahal nggak pernah sikatan. Kadang-kadang kita kalah dengan mereka. Coba kita nggak sikatan. Maknanya apa? Maknanya, lihat sejelek apapun pasti ada sesuatu yang baik. Dan Nabi Isa berusaha menutupi kejelekan bangkai anjing. Kenapa? Karena sudah diberi ghafur. Berarti kalau ciri jenengan itu sudah diberi ghafur, mampu menutupi aib saudara kita. Wow, subhanallah. Ngerumpi, no. Ngerasani, no. Apalagi ngerasani Pak Komisaris, Pak Direktur, suwe nang kene ora muda-muda gajine. Bukan sini yang saya ceritakan, tapi daerah sana itu. Ya Allah. Kembali ke sini. Jadi sekali lagi niat mendapatkan ghafur dari Allah, ampunan dan rahmat Allah. Setuju? Pertanyaannya adalah bergema ini apa ini? Gumun gimana sih? Gumun itu bahasa Inggris Jawanya desa. Ini bahasa Jawa asli. Bagaimana supaya kita mendapatkan rahmat? Kembali ke ayatnya. Innalladzina amanu. Orang yang beriman. Cuma begini saudaraku, berimannya sekarang sudah mulai dikaburkan. Siapapun beriman kepada Tuhan yang namanya beriman. Padahal kita nggak begitu, ya kan? Bahkan mengucapkan salam harus komplit. Mulai dari assalamualaikum, namo budaya, macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan Allah kabeh agomo ki podo, 1000 jalan menuju surga. Cocok nggak kalau begitu itu? Cocok nggak? Halo? Kurang jawabnya, kurang semangat. Halo? Kalau halo jawabannya hai ya? Coba ulangi. Halo? Hai? Mung diwalik. Tidak apa-apa. Kalau ada pernyataan begini, agama Islam agama yang paling benar, betul apa salah? Saya ulang sekali lagi, coba dicermati. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Ada yang menyalahkan? Semuanya mengatakan betul. Setuju? Saya ulang, ini bingung ini wajahnya. Akhirnya tanya temannya, piye? Temannya malah orang ngerti. Ya Allah. Kalau nggak ngerti katakan pakai bahasa Jawa ke Arab-Arapan.
Mumet. Ini bosok Arab. Ayo cermati. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Betul apa salah? Betul. Pak Ustadz itu enggak intoleransi, itu namanya intoleransi loh. Oh, intoleransi bukan begitu. Intoleransi itu ibarat saya minum putih, air putih, panjenengan minum teh, panjenengan minum kopi. Nah, panjenengan ngunjuk jus yang paling disukai Pak, jenengan. Saya boleh nebak, jus pelem, gitu? Gitu? Pelem jenis puan, ya kan? Pelempuan berarti. Oh, nganteng jenengan malah. Oh iya. Ya Allah. Olahraga, boleh saya tebak olahraga kesukaan jenengan? Volley. Kembali ke laptop. Namanya toleransi itu bukan berarti saya minum air putih, jenengan jus, jenengan kopi, jenengan teh, terus diblak jadi satu. Itu namanya nano-nano, ya kan? Toleransi itu monggo silahkan diyakini agama jenengan benar, monggo silahkan. Ning saya meyakini agamaku yang benar, jenengan salah. Ning saya tetap menghargai. Nah, pertanyaan berikutnya, apa bedanya keimanan orang Islam dengan keimanan selain Islam? Yang tidak lihat saya, mau saya tunjuk. Wah, akhirnya dong. Ngenten niku cara. Awalnya ngenten niki. Begitu. Yang tidak lihat saya, mau saya tunjuk. Untuk ini supaya jenengan yakin bahwa agama Islam itu agama yang benar. Selain Islam, konsep ketuhanannya itu ibarat lilin disumet, lalu dijengkingkan. Jengkingkan bahasa Jawanya napa? Dijengking kalau pun bahasa Jawa niku gitu. Dimiringkan, netes lilinnya, tetesannya namanya nggih lilin, mboten usah bingung-bingung gitu. Saya ulang, lilin dinyalain lalu dimiringkan netes. Tetesannya namanya lilin. Itu agama selain Islam. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Tuhan di langit turun ke bumi, nitis atau netes, jadi tetesannya namanya Tuhan. Gitu. Dulu sebelum Nabi Muhammad, di Ka'bah itu ada patung banyak sekali. Namanya patung apa? Lata, Uzza, Hubal, Manab, 360 patung. Pertanyaannya, Lata, Uzza, Hubal, Manab itu siapa? Itu juga orang soleh. Di kampung sana ada orang soleh namanya Lata. Di kampung sana ada orang soleh namanya Hubal. Di kampung sana ada orang soleh namanya Manab. Begitu meninggal, lalu dibuat patung, disembah. Konsepnya sama. Tuhan di langit turun ke bumi jadi manusia. Nah, kalau Islam nggak begitu. Tuhan itu tetap, Allah itu tetap ada satu, nggak akan turun ke bumi jadi manusia. Nabi Muhammad SAW tidak akan kita sembah, maka tidak boleh digambar, tidak boleh di foto atau dibuat patung juga nggak boleh. Kenapa? Nanti kecenderungan orang akhirnya menyembah. Jadi Islam is the best, tauhidnya masih murni. Tidak usah tepuk tangan. Emang tidak usah tepuk tangan. Itulah Islam yang hebat. Dari iman yang benar, innalladzina amanu. Pertama, bersyukur iman kita betul, lurus. Yang kedua, dari iman yang betul muncul mestinya perbuatan amal soleh. Beda dengan amal baik. Apa bedanya amal soleh dengan baik? Amal baik. Apa bedanya amal soleh dengan amal baik? Sekedar, niki enten tiyange mboten to? Jane nggih enten niku yang putri, alhamdulillah aku turu yo ora ketok ustaz yo tenang. Bedanya hanya karena beriman kepada niat. Bedanya cuma niat karena Allah. Orang berbuat baik niat karena Allah berarti soleh. Kalau berbuat baik kok tidak niat karena Allah berarti tidak soleh. Ditolak. Ada kisah saudaraku. Kisah.
Para sahabat Nabi bersiap-siap menghadang di Bukit Uhud karena orang-orang Quraisy dan para sekutunya yang dipimpin oleh Abu Sufyan saat belum masuk Islam, dia menggeruduk ke Madinah. 3.000 pasukan mau berangkat. Nabi kita beserta para sahabat menghadang di Bukit Uhud. Wahai para sahabat yang kuat, bapak-bapak, pemuda yang kuat, mari berangkat ke Bukit Uhud, kita hadang di sana. 700-an orang berangkat. Ada satu yang tidak mau berangkat, padahal badannya besar. Namanya Qosman. Sinten? Ulangi. Qosman nggak mau berangkat, padahal badannya besar. Alah, ngapain perang? Mending di rumah. Nanti jaga harta saya di rumah, kan nanti ada yang menjaga. Kalau saya perang, hartaku dirampas. Menjaga Madinah, nanti kalau kesini aku siap mengusirnya. Dia nggak mau perang. Oleh ibu-ibu Madinah diajak, dibully, dicemooh. Begitu ketemu ibu-ibu Madinah tuh, hai Qosman, kamu nggak maju perang? Badanmu kuat nggak maju perang? Ayo, nek saya pas begitu elik nah betul. Pak Ustadz ganteng apa jelek? Apa tadi jawabannya? Ganteng. Saya tersinggung kalau ada yang mengatakan saya ganteng, karena ganteng itu singkatan. Gak boleh terus iteng, saya nggak mau. Saya suka dikatakan jelek, jelas lebih keren. Nah, saudaraku, setiap ketemu dengan ibu-ibu Madinah dicemooh, hai Qosman, nggak maju perang. Begitu itu terus. Ada malah ibu-ibu bawa hadiah. Qosman, ada apa? Sini. Ada apa sih? Aku kasih hadiah. Apa itu? Buka saja. Dibuka isinya pakaian wanita. Loh, ini kan pakaian wanita. Untuk kamu. Aku tuh laki-laki. Laki-laki yang kuat maju perang Uhud. Kamu laki-laki tapi jiwamu seperti perempuan. Marah dia. Baiklah, akan kutunjukkan ibu-ibu Madinah bahwa aku Qosman bisa perang. Loroi ternyata. Kenalan wae aku. Kalau ngeten kan kena niki, maka saya pinggirkan ternyata loro. Qosman bawa pedang, bawa panah, baju apa? Baju perang, naik kuda dengan gagah berani, menyusul. Suara apa? Suara mulut, suara Pak Ustadz. Ning batinnya persis yo. Kalau ini terakhir dulu, ini intermezzo dulu. Suara saya menirukan apa? Coba. Ayo. Kurang sempurna. Kuda lari midak pitik. Iya, kembali ke sini. Baik saudaraku, para sahabat melihat, Qosman maju perang. Ternyata betul, para sahabat itu melihatnya dengan luar biasa. Qosman dengan perang dengan sungguh-sungguh sampai barisan paling belakang pasukan yang bawa panji. Dulu kan kalau perang kan yang bawa panji kan biasanya di belakang, ya kan? Kenapa? Kalau panjinya ambruk, mereka harus mundur. Kalau panjinya masih berdiri, berarti dia harus maju. Jadi itu untuk kode perang zaman dulu itu. Ya. Dan dia berhasil menerobos paling belakang, bisa membunuh pasukan pembawa panji. Hebat kan? Di akhir cerita Qosman ikut mati. Mati. Para sahabat mengeluh-elukan. Tadi hebat, dia tadi banyak membunuh musuh. Pasti dia masuk surga, pahlawan dari surga. Rasulullah ngendika bersabda, hai para sahabat, Qosman ini pahlawan dari neraka. Sahabat kaget, ya Rasulullah, aku lihat dengan mata kepala sendiri, dia banyak membunuh musuh, dia itu hebat. Tidak salah apa yang kau katakan, dia memang hebat, tetapi niatnya bukan karena Allah,
maka dia ditolak. Bahkan kemudian sudah niatnya salah, saat dia terluka cukup banyak, dia nggak kuat, dia ambil anak panah dan akhirnya enggak, ternyata kursinya empuk. Matinya bunuh diri. Niat salah, caranya salah. Saudaraku, saya kalau cerita begini itu deg-degan betul. Deg-degan betul. Jojo Pak Unta cerita begini, jenengan mendengarkan mantuk. Oh, Pak Unta tadi ceritanya api yo. Ning batin saya, niat saya, engko amplope piro yo. Nah, Buntat, amplop itu enggak penting. Isi nggak penting, yang penting jumlahnya. Nek dipikir jumlah nggak penting, jumlah 10 kok gambar pati murah. Mending bahas nomor niki. Hei Muntat, kalau kamu hanya niat dapat amplop, suatu saat ketemu dengan Allah, ya Allah, aku minta surgamu. Kenapa? Aku dulu ngisi ceramah mauidhah hasanah dengan bagus dan jamaahnya semuanya mendengarkan, mantuk semuanya. Mantuk, tawaduk, dingklok, ngantuk. Nah, terus, aku kan sudah ceramah semuanya pada faham. Terus, aku minta surgamu. Gak bisa. Loh kenapa? Niatmu kan hanya dapat amplop, maka sudah aku berikan di dunia. Oh, di akhirat gak ada. Lah kenapa? Aku sesuai dengan sangkaan hambanya. Allah sesuai dengan sangkaan hambanya. Kalau dia berpikir amplop ya atau gaji, ya sudah aku berikan. Tapi kalau kamu mengharap rahmat Allah, bahkan Allah memberikan rohim di akhirat dan Allah memberikan rahmannya di dunia. Saudaraku, halo, assalamualaikum. Jujur, tolong jawab dengan singkat. Kira-kira jenengan kerja di Hut Chicken dan Geprek Sai, kira-kira niatnya apa? Gaji? Ya kan? Rata-rata aku kerja tuh menito duit, selesai. Kalau cuma dia mengatakan demikian, ya cuma dapat itu. Tapi kalau bismillah, saya niat karena Allah itu memberikan amanah kepada saya, sebuah keluarga harus dihidupi, maka saya niatkan mencari uang ini semata-mata menghidupin keluarga dan semata-mata mencari rahmat Allah. Dapat kedua-duanya, subhanallah. Halo. Hai. Hai, hai, halo, hai. Halo, hai, 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 hai. Halo, halo, hai. Jawab saja singkat mumet. Jadi saudaraku, niatkan karena Allah. Kalau sudah niat karena Allah, ya Allah, aku kok butuh banyak niki pripun Gusti Allah, mbok dipun paringi rezeki ingkang tambah ya Allah. Akhirnya Allah menggerakkan bapak-bapak pimpinan kita. Kae kita kerjane apik kok maneh-maneh di ngomong gajine sakmono kok etoke kurang, ditambahi wae lah. Allah menggerakkan beliau-beliau untuk nambah. Subhanallah. Semoga teman-teman di sini gajinya naik. Amin. Bukan jenengan yang ngamini, bapak-bapak kita. Ulangi nggih. Semoga teman-teman di sini mendapatkan gaji yang melimpah dan berkah. Alhamdulillah. Amin. Neng mau ngalon-ngalon. Ya Allah. Nanti dibalik, gajinya naik kan tergantung niatmu dan potensi. Maka kita setelah niat karena Allah, ya kan, supaya mendapatkan rahmat kan bukan sekedar niat. Niat yang kedua, walladzina hajaru, berhijrah. Apa makna berhijrah itu? Action. Action itu apa? Jalan. Merubah yang kemarin males-malesan. Lah kamu gajinya naik, wong kamu ae tekone telat. Mosok pengen naik, kerjamu males-malesan, mosok pengen gajinya naik. Kan begitu, ya kan? Senyumnya saja susah, kerjanya kalau cepat ini. Nanti para pelanggan pada pergi semuanya, ya kan? Kerjanya gini kok
Akhirnya Allah mencabut rezekinya. Oh kita, lihat saya kalau begini jelek gak? Apalagi tambah bini. Itu namanya wajah lugu. Tahu lugu? Lumayan gualak. Mestinya senyum 225, 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, 5 detik, bukan 5 ke depan, bukan 5. Alangkah indah. Yakin sudah berhijrah. Artinya apa berhijrah? Action. Merubah yang akhlak perilaku yang jelek, kita ganti jadi perilaku yang baik. Setuju saudaraku? Innalladzina amanu walladzina hajaru. Yang penting lagi nih berikutnya nih. Wajahadu fi sabilillah. Itu bahasa kerennya namanya komitmen. Bersungguh-sungguh itu butuh komitmen, butuh pengorbanan, butuh berjuang. Berjuangan. Oh, siapa yang nyanyi itu? Untat irama ya. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus disertai doa. Wah. Jadi berjuang dan doanya penting. Innalladzina amanu itu beriman itu artinya niat ikhlas berdoa. Tapi jangan hanya berdoa saja. Contoh. Ya Allah, saya ngelak ya Allah. Mudah-mudahan nanti haus saya hilang. Kalau cuma begitu datang enggak? Enggak, harus berubah. Berubah gimana? Duduk di sini karena minumnya di sana, pindah. Dari sini berubahnya berdiri. Rahmat Allah turun setelah saya niat lalu berubah, ya kan? Untuk hausnya hilang tuh butuh 16 gerakan. Ya kan? Maksud saya panitianya nggak bawa ke sini. Maksudnya sebenarnya cuma itu aja. Loh, untuk menghilangkan haus saja butuh 16 gerakan. Apalagi bagaimana hot chicken ya, dan geprek sai kita tuh biar semakin lama berkembang terus di mana-mana. Karena ini bukan sekedar larisnya, supaya mengenalkan produk Islam yang jaminan halalnya gitu Pak. Itu yang harus kita kembangkan. Dakwah kita itu di situ. Wow, subhanallah gitu. Maka teman-teman, pertama niat karena Allah, yang kedua action, berhijrah. Yang tidak kalah pentingnya komitmen. Tadi butuh komitmen, butuh berdiri, enaknya duduk gini kok tidak berdiri, butuh perjuangan. Subhanallah. Apalagi namanya hajj chicken, apalagi namanya sa'i. Apa itu sa'i? Apa bedanya sa'i dengan sa'i? Kalau sa'i begini, nah itu namanya sa'i. Ini bukan sa'i nggih, Pak Direktur nggih, Pak Komisaris, bukan sa'i, tapi sa'i pakai ain. Apa itu sa'i? Katanya berlari-lari. Jamaah haji kita yang sekarang udah berangkat, nanti siang juga ada kloter ke-68 nanti jam 1 sampai di Dono Hutan dari Kulon Progo. Kloter Bantul nanti kloter 69 itu nanti jam 4 harus sudah sampai di Dono Hutan. Itu mereka nanti akan mengadakan sa'i. Wajib hajinya sa'i. Sa'i itu bukan berlari kecil. Ceritanya kecil gini, simpel aja. Ismail nangis kehausan, ya kan? Sudah tahu ceritanya? Nangis. Itu nangis kehausan. Kalau nangis baru lahir beda lagi, kenceng. Maksudnya bayi lahir dan kucing lewat. Ismail anaknya hampir mati kehausan. Gak mungkin Siti Hajar kok cuman santai. Endi renek banyu. Sambil nyari gini, ya, saya praktekkan. Endi renek. Kan namun tiga. Oh enggak. Ya Allah.
Siti Hajar nggak santai karena anaknya mau mati. Siti Hajar segera berusaha menyelamatkan anaknya. Karena anaknya mau mati kehausan, maka beliau segera mencari air. Segera itu nggak jalan santai. Akhirnya beliau lari, dan larinya lari kecil. Nggak mungkin perempuan kok lari gede-gede gitu, larinya kecil-kecil. Nah, saya bayangkan prakteknya gini, ya Allah, bukan begitu. Jadi sa'i itu bukan lari kecil. Wong di antara Safa Marwah 400-an meter itu yang lari cuma 50 meter. Pilar hijau itu loh ya. Cuma 50. Itu pun sekarang sudah bisa sewa. Itu pun yang lari hanya bapak-bapak disunahkan. Yang berikutnya naik kesel, nyewa. Bukan sekedar kursi roda. Apa namanya? Skuter. Klik, pencet sudah jalan sendiri. Nggak usah yang pilar hijau terus kemudian dikebuti. Gitu nggak. Pokoknya jalan saja. Nah, sekali lagi, sa'i bukan berlari kecil tapi berusaha sekuat tenaga. Hasilnya pasrah pada Allah. Karena tugas kita tuh hanya berusaha. Buktinya begitu lari malah rezekinya di dekat kaki Ismail, ya kan? Jadi usaha hasil itu bukan karena usaha kita. Saudaraku harus diluruskan. Oh, aku kerja tenanan akhirnya aku sa'i chickennya jadi bagus. Salah. Yang betul rahmat Allah turun. Karena rahmat Allah. Karena Siti Hajar Safa Marwah sampai 7 kali. Akhirnya malah rezekinya ada di kaki Ismail. Artinya yang penting kita niat ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, perubahan action, ya kan, berubah. Yang ketiga, komitmen. Masalah hasil itu rahmat Allah turun. Jadi bukan karena action kita kemudian kita mendapatkan rezeki, tetapi karena rahmat Allah. Saudaraku, 3 ini semoga bisa kita laksanakan bersama-sama insya Allah. PR-nya tadi surat Al-Baqarah 218. Intinya niatkan semuanya mengharap rahmat Allah. Supaya rahmat Allah turun, 3 syarat. 1, beriman maknanya niat karena Allah. Yang kedua, action, bergerak, berusaha sungguh-sungguh. Yang tidak salahnya, yang tidak penting lagi adalah kita butuh komitmen, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Insya Allah. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau ada kelebihan tolong dikembalikan. Senek-senek ya. Burung irian, burung cendrawasih, itu burung yang dilindungi di Papua. Ada juga burung manuk-wari, banyak sekali di sana itu. Nggak ada kaitannya dengan peribahasa. Nggak, saya cuma cerita burung irian, burung cendrawasih itu burung yang dilindungi di Papua sana. Oh, penutupnya pesan saya terakhir untuk penutup. Bila ada sumur di ladang, astagfirullahaladzim. Pesan saya bukan lanjutkan peribahasa ini, bukan. Masuk numpang mandi di ladang. Bila ada sumur di ladang, tolong tetap mandi di kamar mandi. Bila ada pekerjaan, ditawari pekerjaan selain yang tempat kita ini haji chicken maupun geprek sa'i, jangan dituruti, tetap istiqomah di perusahaan kita ini ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.